Baiklah, selamat siang kepada Ibu dosen dan selamat siang juga kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarvika Saragi, NPM 95. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual Berbasis Aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar Kelas 4 SD Negeri 091329 Pematang Raya. Baiklah, adapun latar belakang dari judul penelitian saya ini adalah pembelajaran masih lebih banyak menggunakan metode konvensional yang dimana sumber belajar yang lebih sering digunakan adalah buku-buku pembelajaran yang dibagikan oleh pemerintah kepada sekolah, yang dimana materi yang terdapat dalam buku tersebut sangatlah sedikit dan materi ajar yang berulang seringkali ditemukan dalam buku pelajaran tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah pada judul penelitian saya ini. Yang pertama, pembelajaran di kelas kurang interaktif. Yang kedua, pembelajaran yang masih bersifat konvensional atau ceramah. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan hanya mengandalkan buku ajar saja. Adapun batasan masalah dari judul penelitian saya itu, dengan demikian pokok bahasan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dalam buku tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di Sekolah Dasar kelas 4 SD Negeri 091329 Pematang Raya. Adapun rumusan masalah dari judul penelitian saya ini yaitu berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang dapat dirinci adalah apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar kelas 4 SD Negeri 09132 Pematang Raya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar kelas 4 SD Negeri 091329 Pematang Raya. Selanjutnya adapun manfaat penelitian ini, yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pembaca seberapa pentingnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran di kelas, serta seberapa pentingnya hasil belajar dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi guru. Dengan adanya penelitian ini, guru bisa mengetahui seberapa efektifnya penggunaan media audiovisual berbasis Canva terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas. Yang kedua, bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini, siswa bisa mengetahui seberapa menariknya pembelajaran di kelas jika bisa dikemas dengan baik dan menarik. Yang manfaat ketiga itu bagi sekolah. Dengan adanya penelitian ini, bisa mengetahui sampai di mana guru-guru di sekolah tersebut bisa membuat media pembelajaran yang menarik dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas. Serta sekolah bisa mengetahui sampai di mana pengaruh penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Manfaat yang keempat bagi peneliti. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagaimana menyusun sebuah proposal penelitian dan memberikan pengalaman observasi tentang bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kelima itu ada manfaat bagi umum. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan terkait dengan penulisan karya ilmiah dan juga sebagai referensi terkait dengan judul penelitian yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di SD kelas 5. Baiklah, di sini saya akan membahas bab 3
dari judul penelitian saya itu yaitu metode penelitian, jenis penelitian, dan desain penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah bentuk pre-eksperimental. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group, pretest, dan post-test. Dalam penelitian ini, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan dan keadaan setelah diberi perlakuan. Di mana one group, pretest, post-test. Pretest itu O1, perlakuan X, post-test O2. Keterangan O1 pretest sebelum menggunakan media pembelajaran audio visual berbasis Canva, yang X-nya pretest sebelum menggunakan media pembelajaran audio visual berbasis Canva, yang O2 post-test sebelum menggunakan media pembelajaran audio visual berbasis Canva. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri 091329 Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian akan dilakukan pada saat pembelajaran di semester genap tahun ajaran 2024-2025. Populasi penelitian dan sampel penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 091329 Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, tahun ajaran 2024-2025 yang berjumlah 20 orang. Selanjutnya itu adalah sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 091329 Pematang Raya yang berjumlah 20 siswa, terdiri dari 9 laki-laki dan 11 perempuan. Selanjutnya itu ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diamati, yaitu variabel X dan variabel Y, yang dimana media audiovisual merupakan variabel X dan hasil belajar siswa kelas 4 merupakan variabel Y. Yang dimana variabel X ini merupakan faktor yang menyebabkan suatu pengaruh, sedangkan variabel Y itu merupakan faktor yang muncul akibat suatu pengaruh. Selanjutnya itu instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes berupa objektif dalam bentuk pilihan ganda untuk menilai hasil belajar. Tes tersebut terdiri dari 20 butir soal. Dalam tes yang dimaksud sudah mencakup evaluasi terhadap penguasaan peserta didik atas materi pembelajaran mata pelajaran IPA, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tes yang diberikan berupa soal pretest, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum diberikan perlakuan atau treatment, dan post-test sesudah diberikan perlakuan atau treatment. Selanjutnya itu ada uji validitas. Jadi, sebuah instrumen ini bertujuan untuk mengetahui apakah soal yang diberikan dapat dengan tepat mengukur kemampuan siswa sesuai dengan materi yang diajarkan. Nilai validitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson, yang dimana rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 kurang sigma X dikuadratkan kali N sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y dikuadratkan. Keterangan RXY merupakan koefisien korelasi antara X dan Y, dan N merupakan jumlah subjek, sigma XY jumlah perkalian antara skor X dan skor Y. Sigma X merupakan jumlah total nilai X. Sigma Y merupakan jumlah total nilai Y. Sigma X pangkat 2 merupakan jumlah dari kuadrat X. Sigma Y2 jumlah dari kuadrat Y. X nilai tiap pertanyaan. Y merupakan nilai total. Dasar pengambilan keputusan uji validitas yaitu jika nilai R hitung
lebih dari R tabel, maka data tersebut dinyatakan valid pada nilai signifikan 0,05. Dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut Arik Kunto, reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Adapun rumus reliabilitas instrumen yang digunakan adalah rumus Speedhuff dari KR20 atau Kunder dan Riscardson. Rumusnya itu R11 K per K kurang 1 kali 1 kurang sigma B pangkat 2 kurang sigma pangkat 2 T. Yang dimana keterangannya R11 merupakan reliabilitas instrumen, K merupakan banyaknya butir pertanyaan atau butir soal, sigma 1 pangkat 2 merupakan variabel total, sigma B pangkat 2 merupakan jumlah varian butir. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila hasil alfa lebih dari 0,60 sama dengan reliabel dan hasil alfa kurang dari 0,60 itu tidak reliabel. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran merupakan adanya butir soal yang menunjukkan mudah, sedang, atau sulit diselesaikan. Rumus tingkat kesukaran soal dikemukakan oleh Du Bois, yaitu P sama dengan B per JS. Yang dimana keterangannya P merupakan indeks kesukaran, yang B banyaknya siswa yang menjawab benar, JS jumlah siswa yang mengikuti tes. Selanjutnya kriteria kesukaran tes. Indeks tingkat kesukaran. Jika 0,00 sampai 0,30 itu kriterianya sukar. Jika 0,31 sampai 0,70 itu kriterianya sedang. Jika 0,71 sampai 1,00 itu kriterianya mudah. Selanjutnya ada uji daya pembeda. Daya pembeda suatu soal adalah kemampuan subjek soal dalam membedakan antara siswa yang sudah menguasai materi yang berdasarkan dengan siswa yang belum atau belum mempelajari materi tersebut. Untuk menghitung daya pembeda soal, skor peserta tes diurutkan terlebih dahulu dari yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya dibagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Untuk mengetahui daya pembeda, penulis menggunakan rumus, yaitu D sama dengan BA per JA kurang BB per JB sama dengan PA kurang PB. Keterangan D merupakan indeks diskriminasi atau daya pembeda, yang JA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, JB banyaknya peserta tes kelompok bawah, BA banyaknya skor siswa kelompok atas yang menjawab benar, BB banyaknya skor siswa kelompok bawah menjawab benar, PA proporsi siswa kelompok atas yang menjawab benar, PB proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Adapun kriteria daya pembeda, jika nilai 0,00 sampai 0,20 itu kriterianya jelek, dan 0,21 sampai 0,40 itu cukup, 0,41 sampai 0,70 itu baik, 0,71 sampai 1,00 baik sekali. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam judul penelitian saya ini yaitu yang pertama observasi. Untuk mengetahui kondisi awal lapangan dan observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati secara langsung mengenai kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas baik sebelum dan sesudah digunakannya media pembelajaran audiovisual berbasis aplikasi Canva. Teknik yang kedua itu ada tes. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar IPA peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Tes yang diberikan untuk soal pada materi IPA kelas 4 bagian tumbuhan dan fungsinya.
untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang ditentukan. Dalam penelitian ini, tes akan disampaikan kepada kelas eksperimen, yaitu jenis tes pretest itu di awal dan post test itu di akhir. Yaitu ada dokumentasi. Dokumen yang diamati yaitu arsip perencanaan pembelajaran dan nilai rata-rata ujian akhir semester siswa. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji normalitas. Uji normalitas suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data dari setiap variabel yang akan dianalisis normal. Untuk menguji signifikansi koefisien dari variabel bebas terhadap variabel terikat, peneliti menggunakan uji T. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Lilliford. Prosedur yang digunakan yaitu antara lain mencari bilangan baku. Yang kedua, untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian hitung peluang. Yang ketiga, menghitung proporsi S, Z. Yang keempat, menghitung selisih FZ kurang SZ, kemudian harga mutlaknya. Yang kelima, bandingkan LO dan satu tabel, ambil harga paling besar disebut LO untuk menerima atau menolak hipotesis. Kita bandingkan LO dengan L yang diambil dari daftar untuk taraf nyata 0,05 dengan kriteria. Jika LO lebih kecil L tabel, maka data berasal dari populasi tradistribusi normal. Jika LO lebih besar dari L tabel, maka data berasal dari populasi tidak distribusi normal. Selanjutnya itu ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variasi-variasi dari jumlah sampel sama atau tidak. Taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05 dari data sampel sebanyak 20 orang siswa. Adapun kaidah pengujiannya adalah sebagai berikut. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Dan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif dan aktif memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat tertentu dalam pengambilan keputusan dalam Parett sampel test berdasarkan perbandingan nilai signifikansi sebagai berikut. Yang pertama, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HA diterima dan HO ditolak. Yang B, jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HA ditolak dan HO diterima. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, maka hipotesis 0 atau HA diterima dan hipotesis alternatif atau HO ditolak, berarti terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran IPA SD Negeri 091329 Pematang Raya. Dan jika nilai T hitung kurang dari nilai T tabel, maka hipotesis 0 atau HA diterima dan hipotesis alternatif HO ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran IPA SD Negeri 091329 Pematang Raya. Sekian dari pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual berbasis aplikasi Canva terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar Kelas 4 SD Negeri 091329 Pematang Raya. Sekian dan terima kasih.